Hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar, di kampung mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, ditinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia di keindraan waktu menjadi raja. Ia tak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga dan itu memberikan padamu." Lalu istri pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulnya. Pedagang buah pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas kasih dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk." Tuan pedagang tersebut pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu si pedagang memberi miskin buah mangga, makanan bahkan pakaian serta buah-buahan. Lalu si miskin pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut. Sambil menceritakan apa yang terjadi, istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika buah-buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba-hamba datang ke sini. Ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, tuanku. Apa yang kau ingin lakukan dengan buah mangga itu untuk dimakan, tuanku? Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Setelah itu si miskin pulang ke rumahnya. Setelah dilihat sang istri, sang miskin membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama,
Si miskin mendapatkan buah nangka di taman raja untuk istri yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan dan pakaian, beras maupun peralatan diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Mara Karma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal keluarganya. Ketika saat menggali, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang menjawab dan berkata, "Emas ini tidak habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya. Setelah kembali dari membeli barang itu, ia mandi dengan jeruk nipis. Lalu ia menimbang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin merenangkan wajah ayahmu ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang memiliki istana." Terkabullah permintaan itu, dan istri si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya diberi nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspitasari. Setelah kejadian tersebut, miskin pun menjadi seorang yang dermawan, rajin, dan tidak pelit kepada rakyat-rakyatnya. Dia menjadi raja yang sangat baik hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Setelah 1 tahun kemudian, anak raja dari si miskin itu tumbuh dewasa dan menjadi putra yang sangat kuat dan kekar, karena dia adalah titisan dari sang dewa. Dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, yang dimana itu anak si miskin itu akan menjadi orang terkuat dan akan menjadi pemimpin selanjutnya, dan menjadi pewaris tata mahkota tanah raja. Setelah 10 tahun kemudian, anak itu menjadi besar dan menjadi raja yang kuat dan selalu membela rakyat-rakyatnya, baik maupun keadaan susah maupun senang, sehingga raja tersebut banyak disenangi